Koming, terima kasih kok atas kesempatan yang telah diberikan kepada Berita Bangka untuk melakukan wawancara terkait ada aksi penolakan nih kok. Ada aksi penolakan yang dilakukan oleh para nelayan gitu kan. Nah, dari sisi Koamingnya selaku mitra PT Timah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kok? Oh, baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya. Kami melakukan kegiatan ini Pak dasarnya adalah SPK. SPK ini ada standarisasinya Pak sampai diterbitkan. Mungkin salah satunya silo Pak, K3, sosialisasi dan lain-lain. Nah ini tahapan ini kita dilewati hingga PT Timah selaku pemilik IUP atau badan hukumnya sudah memverifikasi kami bahwa kami layak diberi SPK. Nah, kemudian SPK tersebut dasar kami untuk melakukan pekerjaan operasional di Laut Kubu Pak. Jadi saya pastikan apa yang kami lakukan adalah legal Pak. Ini kok, berdasarkan hasil wawancara tadi malam dengan koordinator lapangan yang akan melakukan unjuk rasa itu, penerbitan SPK itu dinilai kurang pas. Biasanya gimana gitu kan? Karena tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat gitu. Itu gimana kok? Saya sederhana aja Pak. Jadi yang kita sosialisasikan itu adalah masyarakat yang terimbas. Terimbas kalau orang bilang ring 1 atau ring 2 atau ring 3. Nah kita lihat yang terimbas adalah ring 1-nya. Ada nelayan-nelayan yang ada sekitaran pesisir Kubu. Hanya saja untuk mengakomodir itu semua pasti tidak bisa Pak. Ada pro dan kontra gitu kan. Yang pro kita minta tanda tangan melalui panitia. Kemudian yang juga yang harus diketahui, pernah tahun 2017 atau 2018 itu dilakukan sosialisasi secara global oleh PT Timah di kantor Ketapang tersebut gitu. Itu pun sudah dilakukan sosialisasi tentang TIP ilegal itu tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat terimbas itu apa sih Pak gitu kan? Yang pasti yang terkena dampak dari pekerjaan tersebut gitu. Dan ini kita counter dengan CSR atau bantuan nelayan yang kita berikan. Terbukti pada hari Jumat kemarin kita udah bagikan gitu. Dari target kita hanya 80 yang terdaftar, sekarang melonjak hampir mendekati 150 yang udah daftar ke kami untuk minta dibagikan. Dari situ kita bisa lihat antusias nelayan ataupun antusias masyarakat sekitarnya ini mempunyai hal yang positif bagi mereka atas pekerjaan kita. Ini dengar nih ya, bahwa ponton isap produksi ini PT Timah kayaknya sudah mulai agak ketat gitu Pak untuk standar keselamatan kerjanya. Apakah itu sudah diterapkan di AKO gitu kan? Oke, baik Pak. Gini Pak, mungkin ini yang harus kita luruskan. Dasar penerbitan SPK sebelumnya adalah silo, surat izin layak operasi. Silo ini ada orang-orang spesialisasi yang mempunyai wewenang tentang K3-nya Pak. Dan ini sudah dilakukan. Kalau tidak dilakukan, silo tidak mungkin terbit Pak. Silo tidak terbit, SPK tidak terbit. Sekarang kalau SPK terbit, artinya bahwa kerjaan kita kembali lagi saya katakan legal. Hanya ada beberapa item yang kita follow up. Misalnya kurang sepatu, kurang helm gitu. Itu sudah kita follow up semua. Nah, hanya saja mungkin nanti dalam praktek lapangannya tinggal pemantau aja yang melihat gitu. Nah, kok ini kok satu lagi kok terkait aksi yang akan dilakukan oleh para nelayan ini. Aku selaku dari mitra PT Timahnya, apa tanggapannya Pak? Kalau demonstrasi itu Pak, atau demo Pak, atau aspirasi itu Pak, hak gitu yang dilindungi oleh undang-undang. Selagi warga negara Indonesia boleh saja melakukan kegiatan itu. Saya sarankan untuk tidak anarkis Pak, itu satu. Ini hak yang diakui oleh undang-undang, kita silakan mereka demo. Tetapi permintaan kami sebenarnya yang lebih elegan adalah ada tempat wadah yang untuk melakukan aspirasi kita. Kantor dewan, ada para pejabat, pembuat undang-undang, di situ ada legislasinya, ada eksekutifnya. Kita di situ bisa audiens Pak. Ini kan menghabiskan energi besar Pak untuk berdemo berhari-hari atau berjilid-jilid gitu kan. Kalau saya sarankan kawan-kawan yang antara pro dan kontra terhadap tambang ini kita duduk sama-sama, kembali lagi merumuskan, memformulasikan apa yang baik ke depan untuk Bangka Selatan, bukan dengan memaksakan kehendak. Karena kita Pak ada undang-undang yang melindungi tentang kegiatan kita gitu. Baik kok.
Terima kasih kok atas waktunya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan para penambang di wilayah Tanjung Tubuh dan sekitarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Berita Bangka untuk menggali dan mewawancari langsung. Baik Bang Rosyidi, ada Bang Arok, ada Bang ada Bang Hasan. Gini Bang, sebenarnya apa alasan Bang? Alasan warga khususnya yang pro tambang ini untuk ikut bersuara ini Bang? Alasannya karena apa? Karena PIP yang berada di Tubuh itu legal resmi berada di Yutima dan berada di zona tambang. Dan salah satu tambang yang resmi yang berada di wilayah Bangka Selatan. Dan pihak panitia berusaha memberikan kontribusi buat nelayan dan para pekebun yang berada di sana. Kenapa? Karena di sana tidak ada pemukiman penduduk. Jadi di sana ada nelayan dan pekebun, dan itu kita utamakan sebagai faktor utama di wilayah tersebut. Ini Bang, harapan kepada pihak aparat keamanan dan pihak PT Timah ini dari masyarakat warga pro tambang ini apa Bang? Kami berharap kepada aparat penegak hukum, terutama kepada negara, untuk menjaga objek vital ini, karena ini merupakan aset negara. Aset negara yang harus kita jaga dan harus kita kelola. Jangan sampai dirampas oleh pihak-pihak lain yang biji timahnya tidak masuk ke BUMN PT Timah itu. Untuk PT Timahnya Bang? Ya, kami berharap kepada pihak PT Timah jangan sampai mencabut SPK yang telah dikeluarkan, yang telah resmi ini. Karena apa? Karena ada penolakan sebagian nelayan, sebagian kelompok tertentu. Jadi kami berharap kepada PT Timah untuk menjaga SPK ini supaya tidak dicabut. Ini Bang, pandangan Abang terkait aksi demonstrasi dari para nelayan yang akan digelar besok Bang, Senin sampai yang menurut rencana 5 hari. Ini apa Bang dari masyarakat pro tambang ini Bang? Kalau kami bersuara, negara kita merupakan negara demokrasi, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Mereka berhak bersuara, tidak masalah, cuma dengan cara yang elegan, yang sopan. Itu hak mereka. Dan kami juga dari yang pro juga berhak nanti ingin bersuara. Kami juga ingin beraudiensi dengan pihak-pihak terkait, pemangku pemimpin di negeri Bangka Selatan ini. Ada tambahan lagi Bang? Bang Arok. Bang Arok? Setidaknya kita ini harus saling menghargai. Ya, itu hak mereka kalau mereka ibaratnya mau menolak. Ya, kami juga punya hak untuk membuka dan melanjutkan supaya jangan sampai SPK itu dicabut. Karena legalitasnya sah. Ada tambahan lagi Bang? Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kami berharap kepada pihak-pihak terkait untuk bijak dalam hal ini. Kenapa? Karena biarkanlah kelompok yang pro dan kontra berdemokrasi, dan kami yakin negara kuat, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Baik Bang, tadi Bang Arok dan rekan-rekan terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kondusivitas daerah kita, apalagi nggak lama lagi menjelang pilkada Bang. Nah, mudah-mudahan kita bersuara silakan, tapi harus kita taat hukum. Ya. Baik, makasih Bang ya. Ya.